Haleluya, shalom, shalom, shalom. Kita berjumpa lagi dalam Pray From Home. Dan malam ini kita sama-sama mau belajar dari firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa bersama. Bapa, dalam nama Yesus kami mau dengar firman-Mu, merenungkan firman-Mu, belajar semakin mengerti, mengenal tentang Tuhan. Dan biarlah kewahyuan, hikmat, dan segala yang terbaik dari Tuhan turun atas kami, sehingga kami tahu apa yang harus kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Malam ini saya akan sharing tentang aku menyembuhkan engkau, aku menyembuhkan sakitmu. Dalam Passover series, serial tentang Paskah, kita belajar bersama-sama satu hal mengenai kuasa kesembuhan Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25 dikatakan demikian. 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25. Dan saudara bisa menyimak juga, ayat ini merupakan nubuatan dari Yesaya yang terdapat dari Yesaya 53 ayat 5 sampai 9. Kalau Yesaya 53 ayat 5 sampai 9, oleh bilur-bilurnya kamu akan sembuh, tetapi di sini dikatakan sudah menjadi penggenapan. Saudara, mari kita perhatikan bersama-sama. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Tuhan adalah pemelihara jiwa kita. Tuhan adalah gembala yang baik. Dan dimanapun saudara hari ini berada, lewat Pray From Home malam ini, hari ini kita sama-sama mau menyimak, belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana Yesus tubuhnya dihancurkan, pola pikirnya coba dihancurkan, dan jiwanya coba dihancurkan oleh iblis. Tetapi apa yang terjadi? Mari kita pahami bahwa kita pernah mengalami sakit, dan sakit itu tidak enak, sakit itu mahal. Dan inilah yang luar biasa, Yesus Kristus sudah menanggung segala sakit penyakit kita di kayu salib. 2000 tahun yang lalu telah lewat, Yesus mati di kayu salib buat saudara dan saya. Dan lewat karya salibnya, lewat kematiannya, lewat bilur-bilurnya kita sudah menjadi sembuh. Tetapi apa yang menjadi penyebab dari bilur-bilur itu yang kita akan pelajari malam ini? Mari kita belajar bersama-sama. Hal pertama yang dilakukan oleh iblis adalah iblis mau tubuh Yesus hancur. Iblis mau Yesus mati. Iblis mau jiwa Yesus tergoncang. Dan terbukti ketika Yesus di Taman Getsemani, Yesus mengalami pergumulan yang berat, stres yang berat, sehingga dia menanggung beban saudara. Dia rela menanggung beban saudara, dan akhirnya juga Yesus menanggung sakit saudara, menyembuhkan sakit saudara. Dan ini mari kita lihat, tubuh Yesus dia hancurkan agar tubuh kita disembuhkan. Perasaan dan pikiran Yesus dihancurkan supaya pikiran dan perasaan kita disembuhkan, dipulihkan. Dan Yesus dihancurkan. Yesus rela hancur. Lewat keputusannya, dia setuju dengan kehendak Bapa supaya kita ini sembuh. Roh, jiwa, dan tubuh kita sembuh total, pulih total. Kita menikmati Zoe, menikmati hidup. Dan ini yang pertama, Yesus dihancurkan, tubuhnya dihancurkan, pikiran perasaannya dihancurkan, digoncang sedemikian rupa. Memang rencana iblis sepertinya jadi, iblis sepertinya menang. Yesus memang hancur, Yesus memang mati, tapi Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Hal yang kedua yang kita pelajari, alat penghancur tubuh Yesus. Iblis berusaha meremukkan Yesus dengan berbagai cara. Salah satunya lewat alat yang namanya cambuk.
satu tongkat dengan 9 tali. Dan 9 tali ini adalah tali kulit. Bayangkan satu tongkat dengan 9 cabang tali. Dan di ujung tali-tali kulit ini, ujungnya adalah sebuah bola kulit yang terikat pada ujung tiap tali. Jadi masing-masing ikatan itu tali ada ujungnya, ada bola. Dan di setiap bola kulit terdapat pecahan tulang, besi, dan rantai. Sehingga cambuk itu menjadi berat dan tajam. Dan setiap kali dipecutkan, ada 9 goresan. Karena satu pecut, satu tongkat dengan 9 tali. Dan 9 goresan itu sanggup membuat kulit punggung terkelupas dan tulang-tulang hancur. Saudara, adat Yahudi melakukan hukum cambuk dengan 40 kurang 1, artinya 39 kali cambukan. 39 kali untuk yang namanya cambukan hukuman. 1 kali dikurangi, harusnya 40 jadi 39. 1 kali artinya pengampunan. Tapi apalah makna dari pengampunan dibandingkan dengan cambuk 39 kali? Itu adat Yahudi. Tapi kalau orang Romawi yang melakukan, ada kemungkinan besar lebih daripada 39 kali. Bagaimana cara mencambuk? Orang yang mau dicambuk, tangannya diikat, ditarik ke atas. Dan orang yang dicambuk harus berdiri. Sehingga lengan kiri dan lengan kanan itu tertarik ke atas. Dan bayangkan ketika dicambuk, sakit, meronta, maka persendian ini bisa lepas, bisa hancur. Dan tubuh yang dicambuk adalah punggung. Sekali cambuk 9 goresan, dan itu berulang dan berulang. Yesus mengalaminya. Dan saudara, apa yang dialami oleh Yesus membuktikan Yesus sayang saudara. Hari ini saudara yang sedang berputus asa, ingat, Yesus rela mati buat saudara supaya saudara hidup. Ketika saudara hari ini sakit, berseru kepada Tuhan dan berkata, oleh bilurnya aku telah sembuh. Oleh bilurnya aku telah sembuh. Dan Yesus adalah Yehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Dia yang berjanji tidak akan mengingkari. Saya mengalami banyak kejadian. Saya disembuhkan dari beberapa sakit penyakit. Dan sembuh total sampai hari ini. Demikian pula ketika saya pernah mengalami kecelakaan. Hampir mati. Tuhan menyelamatkan saya. Saya tahu Tuhan sudah menyelamatkan saya. Apa yang harus saya lakukan? Saya belajar memberi yang terbaik buat Tuhan. Saya belajar memberi yang terbaik buat Tuhan karena Tuhan sudah memberi yang terbaik buat saya. Dan saya belajar untuk memberi terbaik buat saudara. Karena saya menghormati Tuhan dan menghormati diri saya. Karena Tuhan menjadikan saya biji matanya. Malam ini, Anda adalah biji matanya Tuhan. Tubuhmu adalah baitnya Tuhan. Tuhan mau kekasih Tuhan sembuh, sehat, roh, jiwa, dan tubuh. Maukah saudara sembuh? Maukah kita berdoa bersama? Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dan perkatakan dalam diri kita masing-masing, oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Mari kita berdoa. Dimanapun kekasih Tuhan sedang berada, malam ini kami berdoa bersama ya Tuhan. Kami tidak mau sia-siakan kehidupan kami. Kami menyadari bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan kami. Dan bila mana ada kekasih Tuhan yang sedang mengalami sakit,
Hamba berdoa oleh bilur-bilur Yesus sembuh. Kuasa kesembuhan mengalir sekarang. Sembuhlah jiwamu, sembuhlah stresmu, sembuhlah tubuhmu dari segala macam sakit penyakit. Dan yang terutama, sembuhlah rohmu. Hamba berdoa Tuhan sekarang buat yang sedang mengalami sakit. Kami berdoa buat Pak Slamet yang sedang mengalami stroke dan mulai mengalami pemulihan. Tuhan menjamah kehidupannya. Kami serahkan Pak Daud dalam tangan Tuhan. Tuhan menyembuhkan dari sakit diabetes. Kami menyerahkan Saudara Lukas sudah sembuh dari pneumonia. Dan kami berdoa Bu Padma yang terus berjuang dari sakit kanker, Tuhan menjamah, menyembuhkan dan memulihkannya. Dan kami berdoa buat para kasih Tuhan yang sedang mengalami sakit, yang sedang mengalami asam lambung, sembuh dalam nama Yesus. Yang sedang sakit mah, sembuh dalam nama Yesus. Yang sedang mengalami sakit jantung, apapun yang dikatakan oleh dokter tentang sakitmu, jantungmu, dalam nama Yesus, sembuh. Paru-paru, sakit di kepala, sakit di kulit, sakit di persendian, sembuh dalam nama Yesus. Dan kami berseru berdoa ya Tuhan. Sekarang kami berdoa buat saudara-saudari kami yang bekerja di berbagai bidang pekerjaan yang mereka kerjakan, baik sebagai tenaga medis, dokter, perawat, orang-orang yang bekerja di pertanian, farmasi, finansial, pariwisata, peternakan, perkebunan, pertambangan. Kami berdoa di bidang apapun pekerjaan yang mereka lakukan, baik di toko, di dealer-dealer kendaraan, di pabrik-pabrik, di gudang-gudang, kami berdoa Tuhan melindungi, menyertai setiap orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan, kuasa Tuhan sanggup menolong anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga tak lupa berdoa buat rekan-rekan hamba Tuhan yang melayani dengan sepenuh hati, yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami pergumulan, masalah rumah tangga, masalah pembangunan di gedung-gedung ibadah mereka. Dan kami berdoa Tuhan yang tolong, Tuhan yang jamah. Dan kami menyerahkan saudara-saudari kami yang tekun beribadah bersama dengan kami dalam Pray From Home. Kami serahkan Alvinsiu dan keluarga yang ada di Malaysia. Kami berdoa buat Miss Lydia yang ada di Jakarta. Kami juga serahkan seluruh jemaat Roh Jajak yang setia mengikuti Pray From Home setiap malam. Kami berdoa Tuhan menyembuhkan, Tuhan menguatkan, Tuhan menghiburkan, Tuhan menolong, Tuhan yang membuka jalan dalam setiap pergumulan mereka. Bahkan hari-hari ini yang sedang ujian, khususnya yang ada di universitas, kami berdoa hikmat Tuhan menyertai, menolong, sehingga anak-anak kami yang sedang ujian di universitas, Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat luar biasa. Kami menyerahkan bangsa Indonesia dari ibu kota negara Jakarta sampai ke provinsi, bahkan sampai ke desa-desa. Dan khususnya Banyuwangi, kami bersyukur percepatan vaksinasi semakin luar biasa. Dan kami berdoa, baik Bupati maupun Satgas COVID-19 yang ada di Banyuwangi, Tuhan memberkati mereka, memberi hikmat yang khusus. Dan kami berdoa, biarlah vaksin-vaksin yang baru akan berdatangan silih berganti ke Indonesia, supaya Indonesia segera tuntas proses vaksinasi di tahun 2021 ini. Kami memberi hormat kemuliaan buat Tuhan. Kami memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan biarlah rahmat berkat Tuhan turun atas negeri Indonesia. Tak lupa kami berdoa buat saudara-saudari kami yang tinggal di berbagai negara, khususnya yang ada di Amerika. Kami berdoa biarlah Amerika kembali kepada Tuhan. Dan kami menyerahkan Amerika biarlah tenang, tentram bersama dengan Tuhan. Biarlah negara ini berbalik kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa buat negara-negara Eropa yang masuk dalam
gelombang ketiga COVID-19, kami berdoa ada pemulihan di Eropa, dan kami serahkan saudara-saudariku yang lain yang ada di berbagai negeri. Dan kami percaya Tuhan, malam ini Tuhan sudah melindungi kami, memberkati kami. Kami bersyukur. Segala yang terbaik dari Tuhan kami mau terima di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan sudah berdoa, sama-sama katakan amin. Tuhan menyembuhkan saudara, memulihkan saudara, tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya.